Nah, kalau misalkan terjadi pada pria, apakah ada kanker-kanker yang lain yang terjadi juga pada wanita? Banyak sekali yang terjadi pada wanita dan pria. Ini konsep daripada yang namanya gangguan-gangguan otak. Dan yang ketiga kita bahas mengenai wanita, yaitu kanker wanita. Ini ada anatomi daripada rahim. Bisa dilihat ini saluran Fallopi kiri dan kanan. Ini itu ovarium. Ini uterus kandung dalam. Ini saluran rahim dan ini yang paling bawah adalah rahim. Dan ini adalah vagina. Vagina memiliki dua bibir. Labium minora, bibir vagina yang dalam karena dia proses lunak dan tutup di dalam. Dan yang kedua labium mayora, bibir vagina yang luar yang bersentuhan dengan celana dalam. Ini anatomi daripada rahim wanita. Katakan ini mesin pencetak bayi, ya, yang agak mudah kita menginformasikan. Selama 30 hari dalam 1 bulan terjadi 14 hari masa subur. Ovarium induk telur akan memproduksi satu telur, namanya ovum, ditransportasikan melalui tuba Fallopi, terus akan mengalir dan akan menempel di dinding rahim, uterus. Pada masa subur ini terjadi hubungan suami istri, satu sel sperma masuk dari pria langsung ke cervix leher rahim, ke mulut rahim, dan masuk ke uterus rahim dalam. Terjadi pertemuan sel telur dengan sel sperma, maka yang terjadi adalah terlambat bulan. Bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan menjadi janin, 9 bulan 10 hari maka lahir seorang bayi, dan ini normal. Dan apabila yang tidak terjadi pembuahan, sel telur ini akan gugur menjadi menstruasi, dan ini normal. Sekarang yang tidak normal yang bagaimana? Sikapi apabila siklus menstruasi yang tidak teratur dan lancar, atau siklus menstruasi ada pendarahan di luar daripada menstruasi. Misalkan begini, minggu pertama mens sehari, minggu kedua mens 2 hari, minggu ketiga mens sehari, minggu keempat mens 2 hari. Setiap bulan terjadi seperti itu, kurun waktu 1 tahun itu tidak normal. Tolong dipap smear. Kalau dipap smear menunjukkan sehat, negatif, tolong segera USG. Berapa senti kista atau polipnya atau minumnya di rahim dalam. Kalau dia misalkan materialnya adalah kista atau mium atau polip masih ukurannya kecil di bawah 1 cm atau misalkan paling besar 1 cm, biasanya dokter atau medis akan memberikan saran bagaimana ibu kalau dikuret. Khawatir terjadi penebalan di rahim. Itu bisa dibersihkan melalui evakuasi dan cuma nanti setelah dikuret, ibu tolong jangan hubungan suami istri dulu, dokter akan menyarankan selama 3 sampai 6 bulan. Kenapa? Ketika setelah dikuret, dinding rahim masih luka. Ini apabila sel telur, dia kalau menempel di dinding rahim tidak bisa sempurna. Kalau misalkan terjadi hubungan suami istri, satu sel sperma masuk ke cervix leher rahim, kemudian masuk lagi ke uterus rahim dalam, ini si sel sperma akan dibalut oleh lemak. Ada enzim di sana menggumpal. Nah, ini penggumpalan diindikasi seperti kista kembali. Makanya harus dikuret kembali. Ini kenapa kadang-kadang baru katanya bulan kemarin dikuret, sekarang harus dikuret lagi. Ya, ini seperti itu. Jadi kalau misalkan setelah dikuret, disarankan untuk tidak hubungan suami istri dulu selama 3 sampai 6 bulan. Terus bagaimana kalau saya harus hubungan suami istri? Suaminya harus haid dan tidak menggunakan pelindung. Ini memakai kondom, ya, tapi jangan berjauh. Ini untuk kesehatan sih. Yang kedua, kalau misalkan dia tidak demikian, si kista atau si miumnya ini dia membesar. Kalau kista bisa tumbuh dan bergerombol seperti layaknya buah anggur. Pernah mendengar yang lalu? Nah, ini kista yang tumbuh bergerombol membentuk namanya mola. Kalau sudah mola tidak bisa lagi dikuret, melainkan harus diangkat. Kenapa kista yang sudah mola harus diangkat? Karena itu
sudah tumbuhnya lebih besar, tidak bisa dikurangi, harus segera dibersihkan. Apabila kita tidak segera diangkat, tidak segera dibersihkan, kalau dia mengeras menjadi tumor, diindikasi bisa mengarah menjadi kanker. Jadi harus kalian sikapi. Apabila ada tanda-tanda yang demikian, segera periksakan dokter. Ya, terus yang kedua, gangguan fibroidnya seperti bium. Bium itu konsepnya dia tidak banyak. Kalau satu, kalau dua biasanya satu mengecil, yang satu membesar. Dan bium bisa menutupi ruang rongga rahim dan dia bisa lengket dengan rahim. Dokter atau medis akan melakukan pengangkatan atau pembedahan, di mana nanti rahimnya ini diangkat semua. Di alat reproduksinya diangkat. Jadi nanti dia tidak bisa hamil karena alat reproduksinya diangkat. Kenapa bium yang sudah lengket dengan rahim harus diangkat? Kalau dia tidak diangkat, kalau dia terinfeksi dengan papillomavirus bisa mengarah mengindikasi menjadi kanker. Akibat bium yang mengganas menjadi tumor ganas. Ini yang pertama. Terus misalkan terjadi gangguan yang kedua, tiba-tiba flek, kemudian loading perdarahan, diikuti sakit perut sebelah misalkan. Ini jangan didiamkan, tolong segera vaksin dulu. Kalau divaksin sehat, kita di USG, ya. Kalau ternyata USG juga sehat, mungkin ini gangguan hormon. Tetapi kalau dia terus-terus terjadi pendarahan, terus flek-fleknya juga terus tidak kunjung sembuh, kemudian sakit perut sebelahnya ini terus selalu berlangsung, diindikasi ada gangguan di hidung telur. Tinggal ditanya sakit perut sebelahnya sebelah mana? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Kalau misalkan sebelah kiri diindikasi hidung telur sebelah kiri sudah terjadi gangguan.